Shalom Sobat WB yang dikasihi Tuhan. Renungan Harian Wanita Bijak hari Kamis, tanggal 17 Juli 2025. Berjudul Iman dan Pengampunan. Firman Tuhan diambil dari kitab Kisah Para Rasul, pasal 7, ayat 54 sampai 60. Kisah Para Rasul, pasal 7, ayat 54 sampai 60. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih atas berkat-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk memahami kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Pembacaan kitab Kisah Para Rasul, pasal 7 ayat 54 sampai 60 dari Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua. Demikian sabda Tuhan. Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, hati mereka sangat tertusuk. Mereka menyambutnya dengan kertak gigi. Namun Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga mereka serentak menyerbu Dia. Mereka menghalau Dia keluar kota dan melemparinya dengan batu. Saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang pemuda yang bernama Saulus. Sementara mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Sesudah berkata demikian, ia pun meninggal. Demikian sabda Tuhan, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Sobat WB yang terkasih, apa yang dilakukan oleh anggota-anggota Mahkamah Agama terhadap Stefanus? Apa yang menjadi doa Stefanus bagi orang-orang yang menganiayanya? Menurutmu, mengapa Stefanus berdoa demikian? Sobat WB, satu doa Stefanus sebelum dia meninggal. "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Memperlihatkan kepada kita kebesaran hati Stefanus mengampuni orang-orang yang telah menganiaya dirinya. Pengampunan yang dilakukan Stefanus adalah pengampunan yang tulus. Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan memilih untuk mengampuni. Ini adalah contoh nyata dari pengampunan yang diajarkan oleh Yesus. Jika saat ini engkau mengalami penganiayaan, kata-kata atau perlakuan kasar, intimidasi dari orang-orang di sekitar yang membuat hatimu luka, biarlah kita juga belajar dari Stefanus, mengambil keputusan untuk mengampuni. Mengampuni bukan sekedar melupakan, tetapi mengampuni adalah tindakan nyata untuk kita memutuskan siklus kebencian, membangun kasih dan hubungan yang sehat dengan orang lain. Mungkin tidak mudah untuk kita melakukannya. Oleh sebab itu, mintalah kepada Yesus agar kasih dan kekuatan dari Allah memampukan hati kita untuk mengampuni. Ketika kita mengampuni, Allah pun memulihkan luka di hati kita, sehingga kita dimampukan untuk mengasihi orang yang bersalah kepada kita. Karena Allah terlebih dahulu telah mengampuni kita. Sebelum kita membagikan kepada rekan dalam kelompok pemuritan tentang berkat yang kita terima dan komitmen kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berikanlah aku hati yang mampu mengampuni seperti Stefanus. Pulihkan lukaku dan mampukan aku untuk mengasihi mereka yang menyakiti aku. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Mengampuni adalah tanda bahwa hati kita dipenuhi oleh kasih Allah.